Api Purba Bawah Laut, tepatnya di rute timur, Rute yaitu timur? di Danau Riam Kanan. Oh, di Danau Riam Kanan? Iya. Oh, dekat aja lah. Dekat. Woi, Kalau gunung apinya itu, jadi awalnya memang itu pada sekitar 200 atau 190 juta tahun yang lalu. 190 juta tahun yang Awalnya, lalu. ya. Ada apa-apanya kita lagi. Ya. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan dua orang pakai batu nih. Di dinas apa sih? SDM. Biasa ini dalam acara Pamandiran Santai dari Biro Antara Kalimantan Selatan. Alhamdulillah kita hari ini dalam suasana yang bahagia, kita akan membahas tentang Geopark Meratus. Nah, kenapa itu Geopark Meratus dia ada di Kalsel? Makanya kita ingin tahu kepada yang berdua ini. Pak siapa Bapak nih? Pak Ali Mustafa. Luar biasa Pak Ali Mustafa nih. Awet muda ya nah. Amin. Ini satu lagi nih. Arif apa? Arif Nur Arif kita balik. Nah, Arif Nur Arif. Nah, dua orang inilah kita ingin tahu kenapa Geopark Meratus sampai diakui kita secara internasional. Ternyata di tempat kita ini luar biasa sejarah buminya Pak ya. Sampai-sampai kita ini diakui sebagai Geopark internasional karena ada batu-batuan yang sangat bernilai sejarah. Nah, terutama yang menurut cerita itu kita memiliki apa gunung apa Pak? Gunung Api Purba Bawah Laut. Gunung Api Purba Bawah Laut. Kita dengar bawah laut ini bingung sebenarnya nih. Dalamnya kayak apa ya kalau Purba pulang, lawas ini Gunung Api. Ada Pak Api Pak? Coba cerita Pak ini gimana tuh Pak? Di mana tuh lokasinya Pak? Ini luar biasa ini. Terima kasih Pak. Gunung Api Purba. Gunung Api Purba merupakan salah satu situs situs Geopark Meratus. Oh, salah satu situs dari 52 situs itu kan berarti satu itu ya? 54 salah satunya. 54 ya. Salah satunya itu Gunung Api Purba Bawah Laut, tepatnya di rute timur. Rute timur di Danau Riam Kanan. Oh, di Danau Riam Kanan? Iya. Oh, dekat aja lah. Dekat. Woi, jadi nggak jauh dari sini lah. Nggak jauh. Terus gimana lagi ceritanya Pak? Ya, Gunung Api Purba memang di tempat kita namanya Purba. Purba itu sudah sangat tua gitu ya, dan terjadinya di bawah laut. Terjadi gunung api. Jadi gini, untuk bercerita tentang Gunung Api Purba Bawah Laut ini tidak terlepas dengan kejadian bumi yang namanya akibat apa? Ya, yang pertama kejadian itu akibat tumbukan temburan lempeng atau lempeng atau kerak bumi ke bumi ya yang bertemu antara lempeng Pastenosphere atau pecahan dari Indo-Australia itu terhadap lempeng Sunda. Mikro Sundaland. Ya, Mikro Sunda. Nah, pertemuan itu terjadi kalau gunung apinya itu. Jadi awalnya memang itu pada sekitar 200 atau 190 juta tahun yang lalu. 190 juta tahun yang awalnya, lalu. Ya. Ada apa-apanya kita lagi. Awalnya itu yaitu tumbukan itu menyebabkan satunya menunjam. Sama yang satunya. Jadi yang Pastenosphere itu menunjam di bawahnya. Awalnya pembentukannya, sehingga menghasilkan awalnya pada 190 juta tahun yang lalu itu membentuk pegunungan Swaner. Awalnya. Dan terjadinya perubahan batuan yang menjadi batuan malihan atau metamorf. Ya, yang tekanan tinggi dan karena temperatur tinggi. Nah, kemudian pada sekitar 167 sampai 134 itu ketika pada zaman Kapur awal itu mulai terjadinya perubahan
pergerakan lempeng itu menyebabkan terjadinya pembekuan magma. Oh. Nah, pembekuan magma itu membentuk batuan yang meleleh. Ya. Kalau meleleh di permukaan bumi menjadi batuan beku, tapi yang kalau misalnya sampai tekanannya tinggi itu eksplosif. Tapi di tempat kita tidak terjadi eksplosif. Kalau eksplosif biasanya menghasilkan kaldera, seperti kaldera Toba, kaldera Ijen apa itu. Kalau kita enggak, jadi meleleh, membeku pada awalnya itu mulai terbentuknya pegunungan meletus. Oh itu nah, itu ya. Kemudian bergerak antara 134 sampai 110 juta tahun lalu ya. Makin intensif. Makin intensif sehingga muncullah seri atau kelompok batuan sebagai hasil vulkanisme atau pembukaan magma seperti breksi ya. Breksi, kemudian ada lava. Itu breksi vulkanik ya namanya. Nah itu salah satunya ditemukan di situs kita yang di kanan tadi. Di kanan itu. Dan itu kejadiannya semua adalah di bawah samudra. Asalnya di bawah samudra. Ya, kejadian lainnya masih di bawah samudra. Terus kemudian bergerak terus terjadi tumbukan antara lempengan yang bagian atas atau terjadilah namanya kolisi. Kolisi itu tumbukan antar dua lempengan itu tumbukan lalu muncullah ke atas. Muncul ke atas muncullah pegunungan meletus yang saat berikutnya lagi saat ini sampai terjadi slab dan akhirnya terjadilah slab menunjang ke atasnya conduction. Nah akhirnya batuan-batuan yang sudah menurun akhirnya muncul semua ke permukaan. Asalnya di bawah laut itu. Asalnya di bawah laut. Akhirnya sekarang muncullah di atas. Kenapa dibilang itu gunung api, Pak? Ya, jadi dikatakan gunung api itu karena itu produk dari pembekuan daripada magma itu kan leleh. Ya waktu di lempengan itu ya. Karena ada benturan ini kan menyebabkan terjadi melting ya, terjadi pengenceran. Jadi yang batu-batu ini kan meleleh ya, menjadi magma. Lah kemudian dia karena viskositas, karena gaya berat dan sebagainya, mereka menerobos ke atas, lalu meleleh pada suhu bekunya. Bekunya lagi beku di situ ya. Batu itu kan enggak sama. Suhu temperatur pembekuannya enggak sama. Dan kebetulan itu namanya produk-produk yang akibat pelelehan pembekuan daripada magma tadi itu yang namanya proses vulkanisme atau pembentukan pegunungan api. Nah, lalu lokasinya persis itu di mana, Pak? Di rem kanan tuh, Pak, yang disebut Gunung Api Purba itu, Pak. Di mana? Di Gunung Api masuk di Tiwingan nih, Mas. Tiwingan Lama. Antara Tiwingan Lama sama Paau ya? Paau. Di situ. Itu artinya kalau kita menjual itu kepada peneliti kah atau kepada itu memang mudah aja di situ ya? Mudah ya. Jadi kita tetap harus naik perahu. Kapal ya. Naik perahu. Pelotok itu. Pelotok bisa nanti merapat. Karena di pinggir itu sudah kita kasih tanda. Jadi kalau seandainya ini pengunjung wisatawan juga bisa lihat bisa. Itu bentuknya seperti apa sih? Maaf ya, saya belum pernah tahu tuh. Mungkin bisa cerita Bapak supaya ini ada gambaran pengunjung. Kalau kita habis itu bisa lihat ini gitu. Itu gimana? Silakan Mas Rif. Gimana, Pak? Terima kasih. Jadi memang menarik kalimat tadi gunung api purba bawah laut ya. Iya. Karena yang memang kalau kita melihat tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah hasil dari vulkanisme batuan beku yang membeku. Kemudian kalau secara ilmu geologi kita sebutnya adalah batuan breksi. Breksi ya. Breksi. Bentuknya sekarang dia seperti tebing memanjang gitu atau biasa disebut sebagai bukit batas. Bukit batas. Mungkin di bukit batas itu kali ya?
Dan nama batuan itu kalau di dalam literatur geologi itu formasi PAO. Jadi nama formasi itu diambil dari nama desa, lokasi tipenya desanya. Jadi cukup menarik sekali untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, karena memang tadi sudah disebutkan bahwa Kalimantan Selatan, Pegunungan Meratus itu merupakan proses yang sangat panjang, kompleks, sejarah bumi ini ya. Iya, jadi tidak hanya sekedar. Jadi kalau tadi yang disebutkan Pak Ali itu baru satu proses. Ternyata prosesnya panjang, berulang lagi, Pak. Berulang lagi sampai kapur. Iya, sampai 180 juta tahun, 160 tahun, 110 juta tahun. Oh gitu, pusing gitu Pak ya. 60 juta tahun, habis itu baru mulai darat, dapat gitu. Jadi memang penamaan itu kita sematkan sebagai gunung api purba karena waktunya cukup lama. Gitu. Saya pikir tadi orang berpikir gunung api, ini jangan meletus, takut lagi situ. Nah, kan bisa terjadi di situ kan, ternyata memang gunung api itu sebutannya saja. Sekarang nggak ada apinya di situ kan, Pak? Ada. Sudah. Itu ceritanya aja gunung api. Nah, luar biasa. Jadi memang bisa dilihat lah di situ. Apa di Bukit Batas itu nggak, Pak? Iya. Wah, itu. Jadi boneka kamu lah kalau Bukit Batas ternyata itu luar biasa, harus kita lestarikan itu karena itu sejarah bentuknya bumi di Kalimantan Selatan ini luar biasa. Ini bisa menjadi tempat penelitian, apalagi untuk wisata, tapi jangan dirusak ya kan Pak? Iya, betul. Selain gunung api Pak, mungkin ada lagi bebatuan yang di Kalsel ini yang menurut cerita itu wajar kita menjadi geopark internasional. Lalu ada beberapa yang spesifik seperti Sekis Hijau itu bagaimana Pak? Oh iya. Nah, itu benar juga, ada kaitannya juga kayak itu Pak? Iya. Gimana itu Pak? Iya. Betul. Sekis hijau itu merupakan sebenarnya sering disebut orang itu sebagai bukti sekarang. Atau dikatakan fosil lah. Fosil kejadian dulu ada penunjaman pada zaman Jura. Pada zaman Jura 190 juta tahun yang lewat. 190 juta tahun. Aduh, zaman ini masih ada dinosaurus lagi ya. Betul. Nah, karena proses benturan ini, kalau bayangkan benturan itu kan bumi ya, kerak bumi. Itu kan menyebabkan terjadinya perubahan temperatur, perubahan tekanan dan sebagainya, sehingga menjadikanlah batuan itu menjadi malih, berubah, mana disebut sebagai malihan. Namanya metamorf. Itu bahasa geologinya metamorf ya. Itu bahasa bukan ahli aja. Terus Pak. Nah, kemudian akibat dari tekanan-tekanan itu berubahlah dari batuan yang malihan, salah satunya membentuk mineral lempeng atau sekis. Ya, sekis hijau atau barosite. Dan itu ditemukan di Aranio. Deket ya? Deket aja Aranio. Katanya yang Sungai Kambang. Nah, di Sungai Kambang. Nanti tiap kali ketunjuk ke Sungai Kambang, hati-hati itu batunya jangan ganggu, jangan. Karena di situ ada sekis hijau yang harus kita lestarikan. Dan itu mahal nilainya pula. Begini, mahal nilainya bukan untuk dijual, tapi mahal nilai sejarahnya. Nah, karena gini. Barosite atau sekis hijau itu jarang ditemukan di tempat lain. Di mana tuh Pak? Tempat kita sama teman-teman lagi? Ya, di tempat lain jarang ditemukan. Umumnya sekis biasa ya, sekis itu. Kalau di situ memang khas mineralnya barosite itu. Nah, itu mengungkap tabir bahwa zaman dulu itu karena itu bisa didating umurnya. Itu menunjukkan bahwa ini betul-betul produk daripada adanya kejadian bumi itu. Kejadian bumi atau tabrakan lempeng tadi. Yang menarik lagi selain batu itu sebenarnya tidak kalah penting dengan adanya proses yang kompleks tadi. Pak Arif tadi menyebutkan ada nggak hanya sekali kejadiannya itu berulang-ulang gitu ya. Ini yang menjadikan berbeda di tempat yang lain itu ini. Kalau dibandingkan dengan di Jawa dikatakan di Karangsampung, itu kita pertama adalah umurnya jauh lebih tua.
kita ini. Karena kita umurnya Jura ya kejadiannya. Oh, wow. Ya, yang kedua, kalau di sana hanya terjadi 2 kali, 2 kali proses yaitu subduction dan collision. Tapi kalau di sini berulang-ulang ada subduction, ada collision, ada abduction, kemudian berulang lagi dan menimbulkan vulkanisme tua yang ada di air panas Tanuhi. Itu gimana tuh? Ini soal air panas Tanuhi ini bingung nih kan? Maaf Bapak sebut apa? Karena di daerah lain itu kalau ada air panas seperti ada gunung api kan? Iya. Kita kok nggak ada gunung api tapi ada air panas. Nah, tolong Pak, ini cerita dulu kenapa bisa seperti itu, kenapa tuh Pak? Mungkin bisa ceritain Pak Ali atau Pak Arif? Iya, Pak Arif. Jadi memang tadi sudah disebutkan ada multi proses tadi ya Pak. Sampai munculnya fenomena air panas yang ditimbulkan oleh gunung api yang tapi sudah lama. Tapi bukan tadi yang disebut bukan yang sifatnya gunung api yang besar. Tapi berupa magma yang keluar gitu. Kemudian masih menyimpan panas sehingga di daerah kawasan hulu sungai kan ada beberapa panas. Ada juga daerah Surabaya ada juga. Jadi beberapa tempat itu kan yang sudah masuk di dalam situs kita adalah air panas Tanuhi. Masuk ya. Ada air panas Batu Bini itu juga menarik lagi karena di atasnya itu adalah batu gamping. Air panas batu. Kemudian ke arah desa dari Batu Laki itu masih terus air panas Lobahan. Itu juga menarik karena dia di tepi sungai besar gitu. Kalau tadi di luar di luar kawasan seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu juga ada kan ya. Jadi kemudian kalau kita lebih masuk lagi ke arah Kota Baru itu juga ada juga ya. Jadi cukup. Nah itu sebagai salah satu bukti bahwa ada aktivitas vulkanis pada umur Kapur. Ya, sekitar 90 60 juta tahun yang lalu. Cuma nanya sedikit Pak ya. Sekarang kan tentu ada air panas kan. Kayaknya ada yang merebus gitu ya. Ada yang merebus di situ gitu. Kenapa kok masih ada air panas gitu loh Pak? Itu gimana tuh? Maksud saya tuh sumbernya dari mana itu sumber air panasnya itu? Ya, mungkin bisa dijelasin tuh, gimana? Ya, jadi sumber air panas itu berdasarkan hasil penelitian saat ini ya. Tapi tentunya harus terus dilakukan penelitian lagi karena data penunjang kita sebenarnya masih sangat minim dan kita sangat perlu juga kita ada prodi geologi juga di ULM untuk meningkatkan lagi penelitian terkait dengan air panas tersebut. Jadi air panas tersebut adalah batuan yang sebenarnya masih menyimpan panas di dalam bumi. Kemudian ada air bawah tanah. Air bawah tanah itu bisa dari memang jalur air bawah tanah atau air yang masuk dari permukaan kemudian masuk ke dalam bumi melewati panas tersebut. Kemudian dia keluar melalui rekahan batuan celah di situ. Sehingga biasanya kalau berdasarkan klasifikasi air panas tempat kita termasuk klasifikasi air panas non vulkanik. Ya, karena kita tidak berada pada jalur gunung api Pak, beda dengan yang di Jawa. Ya itu Pak, makanya banyak pertanyaan seperti itu. Dan sekarang mungkin juga di benak orang-orang awam, ini sekarang kok air panas ada, tetapi juga ada gempa. Jangan-jangan ada gunung api nih di bawahnya, kan ada pikiran-pikiran seperti itu. Tapi memang nggak ada gunung api yang gini ya? Nggak ada, kan itu sudah. Dan tipenya air panas non vulkanik itu dia suhunya tidak terlalu tinggi, sekitar 45, 49, jadi hangat lah. Beda dengan kemudian bau berangnya tidak terlalu pekat, kemudian unsur besi yang biasanya itu menempel pada batuan yang berwarna kuning gitu kayak lumut itu kan hampir tidak ada. Itu salah satu ciri-ciri dari air panas yang non vulkanik itu. Aman saja. Dan ada penelitian lagi lanjut ya karena memang ini sangat menarik sebenarnya. Betul. Makanya itu saya bilang, ini kan di benak orang berpikir macam-macam nih. Saya dikatakannya bebas gempa, ternyata ada gempa. Saya katanya tidak ada gunung api, tapi ada air panas. Wow.
Ini kan misteri-misteri terus nih, mudah-mudahan nanti ada penelitian lagi yang membuktikan bahwa kita seperti ini. Tapi ini semuanya juga menarik nih kasus ini. Nah, ini juga Pak, kemarin itu ada batu apa yang sampai di Gunung Batu Besar namanya itu di mana tuh? Yang di Tanah Bumbu itu apa itu? Plagiogranit. Apa gimana tuh? Plagiogranit. Ya, rodingit itu yang bagian, jadi gini. Apa? Akibat daripada kompleksnya kejadian bumi di Meratus ini berkali-kali kejadian itu salah satunya akhirnya akhirnya memunculkan bahwa seri batuan oviolit. Nah, oviolit itu yang paling bawah itu merupakan batuan kerak samudra yang cukup dalam. Kemudian berangsur naik, salah satunya ada di bagian tengah itu ada kemunculan selain diorit ya, ada dike karena penerobosan magma yang membeku tadi, ada juga yang plagiogranit. Nah, plagiogranit yang di tempat kita ini hanya ditemukan di tempat kita, di tempat yang lain nggak ada. Nah, jenisnya adalah rodingit. Sementara dari hasil mineral, jenis mineralnya itu sementara dari hasil dating hasil kajian tim ahli kita yang dilakukan oleh tim UPN ya, orang jago-jago ya, karena salah satunya jagonya Meratus ini Pak Joko Susilo, Dr. Joko Susilo itu memang disertasinya itu di Gunung Meratus. Mana universitas mana tuh Pak? Jogja. Jogja. Berarti dia udah meneliti banget. Iya. Nah, dan ini bagian dari dan beliau itu senior saya. Dan beliau ini adalah tim pakarnya Geopark Meratus. Iya, masuk kepada kita. Mantap. Nah, tadi yang diceritakan sama Mas Arif tadi, adanya kemunculan mata air yang panas tadi. Iya. Itu yang dipetakan itu nanti dia akan memiliki jalur, ya, satu jalur yang sama. Artinya memang itu dikontrol oleh rekahan atau fault dan sebagainya. Salah satunya di situ ditemukan yang namanya granit ya, di air terjun kilat api. Kilat api. Itu granit. Kilat api. Kilat api. Iya. Di mana itu? Utaranya Tanuhi. Air panas Tanuhi. Sekitar Air panas Tanuhi. 10 menit Pak. Apa tuh kelebihannya? Coba cerita sebentar Pak. Ini kita belum tahu. Ini tuh ungkap terus ini yang kita nggak tahu. Gimana? Cerita sedikit Pak. Ya, jadi kan tadi masih ada berhubungan dengan air panas. Kemudian, salah satu faktor yang berdasarkan hasil penelitian sementara itu adanya batuan granit yang masih menyimpan panas. Tapi tentunya di dalam bumi. Di dalam bumi panas. Ketika kita ingin melihat batuan tersebut yang muncul ke permukaan, kita dapat lihat batuan tersebut di air terjun kilat api. Air terjun kilat api 10 menit dari Tanuhi. Tanuhi ya, utaranya Tanuhi. Mudah masuk ke situ. Mudah sekali. Buktinya yang bisa kita lihat itu apa di situ? Di air terjun kilat api itu apa batunya? Iya, batu granit namanya. Batu granit. Batang ngelai. Atau Belawayan. Kan diambil dari lokasi tip yang ada di desa Kabupaten Tapin di Belawayan ya. Tapi tadi kan Tanuhi itu kan di HCS. Ya satu sama batuannya cuma lokasi tadinya. Kan seperti tadi nama formasi batu yang di Gunung Api Purba Laut itu kan secara geologi nama formasi batuannya adalah Pau. Karena diambil dari lokasi tipe yang ada di desa Pau. Di sungai dekat desa itu. Ya. Jadi kalau mau ada fotonya ini, gimana kita aja penasaran mana? Ini petualang loh Pak. Apa yang aneh-aneh kita mau tahu sebenarnya. Orang lain juga pasti tahu ya kalau buat kita petualang nih. Ini kita petualangan dengarnya. Kita harus itu. Banyak ilmu sebenarnya di Meratus itu. Iya. Kita harap dengan adanya Geopark Meratus ini kan para ahli-ahli baik itu di bidang kebumian itu banyak di situ fenomena-fenomena kejadian bumi yang bisa diteliti. Ini membuka wacana merupakan laboratorium alam yang cukup sangat sangat kompleks dan sangat banyak ilmu unik yang bisa dipelajari di situ. Betul itu ini saya lihat hanya ada di tempat kita di Meratus. Apa tadi laboratorium apa? Laboratorium alam.
lah butuh alam kasar. Iya. Wajar aja kita punya digelar geopark ini Iya, karena banyak betul. Dari sisi batuannya unik, ya kejadiannya unik. Terus kemudian imbas daripada itu muncullah yang namanya keanekaragaman hayati. Nah, jadi cerita Bapak ini cerita Bapak yang berdua ahli berdua nih. Ada yang di dalam batu-batuan tuh itu mencerminkan ada yang di atas kan gitu kan Pak. Ya, artinya di bawah seperti ini, di atas seperti ini. Ya. Batunya seperti ini, maka pelura-peluranya pun seperti ini. Ya. Itu kan Pak? Ya, betul. Nah, coba cerita lagi Pak nih. Hubungan di atas bawah ini lah. Ya, karena sampai gini, ada bukantan, sampai ada binatang apa tuh gimana Pak? Ya, begini. Karena Tuhan menjadikan bumi meratus seperti ini, itu berbeda dengan tempat yang lain. Di setiap batuan itu kan mengandung mineral. Setiap batuan mengandung mineral. Benar. Namanya batuan beku itu kan terdiri dari mineral interlock. Jadi mineral padat. Jadi itu maksudnya berbagai mineral, nggak hanya satu mineral, macam-macam mineral. Nah, pada bagian di atas yang terpengaruh oleh iklim, atmosfer dan sebagainya, terjadilah pelapukan bagian atas. Atasnya ya. Jadi batuannya yang paling bawahnya itu misalnya kan sangat segar ya, sangat keras ya. Keras. Nah, yang di atas ini kena matahari, kena perubahan cuaca, kena hujan dan sebagainya. Lah ini melapuk. Nah, melapuk inilah cikal bakalnya menjadi tanah. Gitu loh. Iya. Tanahnya. Humus ini gitu ya. Humus tanah itu isinya adalah lapukan dari mineral-mineral di bawah ini. Iya. Iya. Mineral-mineral inilah yang diperlukan untuk akar tanaman hidup. Ya. Nah, sehingga tanaman di sini pasti memiliki ciri khas yang berbeda di daerah lain. Berbeda. Karena mineralnya sini beda. Berbeda. Gitu. Sehingga muncullah yang namanya endemik ya, tanaman-tanaman endemik. Betul. Iya. Ulin. Kemudian, apa itu macam-macam lah di sini. Ada maranti. Ada apa tuh halaban apa tuh. Macam-macam. Macam-macam termasuk buah kasturi. Itu khas endemik artinya di lain kan ada di sini karena di sini batunya di sini, di lain tidak ada batunya itu. Ada hubungannya toh. Makanya saya bilang kemarin maaf ya Pak, cerita teman-teman kami ini, saya bilang kau jangan dipaksa tanaman lain itu masuk ke sini karena ini beda. Saya bilang Tuhan tuh Maha tahu. Nah, akibat daripada tumbuhan tadi yang tumbuh muncullah aneka Hewan juga ada pengaruhnya dari ini juga. Nah, hewan itu kan yang dimakan itu kan tanaman-tanaman tadi. Betul. Terjadi tanaman yang sesuai mineral ini, lalu tanaman ini makanan binatang ini. Penyesuaian. Lalu muncullah bekantan. Karena bekantan itu yang dimakan adalah pucuk daun rambai. Rambai itu hidup di tempat kita dengan baik, gitu loh. Tapi bukan rambai ya Pak, dia juga makan lain, cuma yang lain juga iya. Ya, betul. Bertahan lah di tapi itu minimal menggambarkan tempat kita gitu ya, binatang itu. Nah, setelah itu ada hewan, ada tumbuhan, barulah manusia masuk. Memanfaatkan apa yang manusia kan perlu karbohidrat, perlu proteinnya ya dari ikan, ya dari hewan. Betul. Nah, mereka hidup di dalamnya dalam satu ekosistem itu menjaga keseimbangannya adalah berbudaya. Nah, berbudaya punya etika, perjanjian di antara mereka, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, yang ini ritualnya begini ritual. Lah itu ciri khas kita. Wah, luar biasa nih. Podcast kan belajar kayak ini. Kayak kuliah ya. Sedangkan ilmu kalau tahun dapat sini. Luar biasa Pak. Terus Pak. Nah, itulah geopark. Makanya geopark ini fungsinya adalah harus melindungi dan melestarikan. Satu sisi adalah melindungi situs-situs yang ada tadi, termasuk tanaman, hewan yang endemiknya yang terancam punah itu dilindungi, dilestarikan. Itu tugas kita supaya anak cucu kita ke depan itu tidak hanya cerita doang, ngomong-ngomong, tapi ini betul-betul itu loh hewannya, itu loh tanamannya, ini yang namanya ulin, dan inilah fungsi pelestarian. Nah, dengan adanya manusia yang ada di dalam itu, budayanya juga kita lestarikan.
Apa kaitannya dengan budaya, Pak? Budaya kaitannya dengan alam ini gimana, Pak? Nah, itu bisa cerita, Pak. Budaya dengan alam itu Dan karena setiap orang yang hidup itu pasti ingin menjaga eksistensi. Eksistensi supaya dia kelanggengan hidupnya itu jiwa sifat daripada manusia itu adalah menjaga eksistensi supaya hidup terus lama. Sehingga mereka menjaga keseimbangan alam. Nah, dengan menjaga keseimbangan alam dengan cara mereka zaman dulu itu. Misalnya menangkap misalnya hewan itu tidak boleh dengan dibom misalnya kan itu. Lalu tidak boleh diracun dan sebagainya. Itu sehingga rantai makanan itu tetap terjaga. Nah, tentunya dilakukan oleh orang-orang manusia prasejarah dulu itu dengan cara melakukan ritual. Ini harus luar biasa. Ini masih bahas. Sebenarnya membaca geopark ini panjang lagi bung yang perlu kita gali sama kita karena perlu kasih ada waktunya. Ini waktunya udah habis. Makanya kita nggak tahu nih harapan Bapak nih kayak gimana Pak geopark nih Pak, harapan kita Pak. Harapan ke depannya gimana ya geopark nih? Maksudnya supaya dipertahankan geopark ini jangan sampai nanti degradasi atau gimana. Saya berharap begini. Kebetulan geopark kita sudah diakui oleh UNESCO meratus UNESCO Global Geopark, satu-satunya di Pulau Benua Kalimantan ini ya kita Geopark Meratus. Tentunya adalah kita punya kewajiban, masyarakat harus paham tentang fungsi daripada geopark. Geopark itu bukan untuk merusak lingkungan, tapi harus menjaga melestarikannya dan mempertahankan eksistensinya. Siapapun nanti harapannya setelah bahwa geopark ini terkelola dengan baik, mereka adalah akan merasa nyaman hidup di dalamnya karena lingkungannya ya bersih, airnya juga jadi jernih, kemudian udaranya juga bersih. Nah, itu yang harapan kita ke depannya bahwa kita mampu mengelola geopark dengan baik, dan harapan kita dalam 4 tahun nanti kita dinilai lagi jangan sampai kita gagal. Itu dia, makasih ya makasih ya. Makanya untuk sementara ini dulu kita podcast ya. Ini Pak Ali, Pak Arif dan kita Pak Menanum menyatakan alhamdulillah, dan mudah-mudahan geoparknya tetap lestari dan juga alam tetap lestari. Kita bisa menikmati alam sepanjang masa. Inilah Pak Menanum dan 2 ahli ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.